Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Satpam Channel Official bersama saya Ferry. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengklik video kali ini, dan yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika kalian berkenan. Baik rekan-rekan, untuk video kali ini kita akan membahas lagi nih mengenai perpol terbaru yang diterbitkan, yakni Perpol nomor 1 tahun 2023 mengenai PAM Swakarsa, yang isinya membahas mengenai perubahan warna seragam satpam yang semula coklat menjadi krem. Untuk seragam jenis PDH dan PDL sudah saya bahas di video sebelumnya, akan tetapi video sebelumnya memang tidak saya bahas secara panjang lebar, karena untuk menghemat waktu dan kondisi saya yang mulai lelah ya, karena saya syuting kemarin tuh di jam 3 pagi. Jadi kurang fokus apabila menjelaskannya secara mendetail. Baik, di video kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai Perpol nomor 1 tahun 2023, di mana untuk pasal 40 pada Perpol nomor 4 tahun 2020 itu dihapus ya. Sekedar informasi, pasal 40 pada Perpol nomor 4 tahun 2020, pasal 40 adalah pasal yang membahas mengenai seragam satkamling, yang dihapus karena untuk seragam satkamling lebih dibebaskan untuk mengakomodasi kearifan lokal, seperti seragam pecalang di Bali contohnya. Seragam satpam warna krem memang sudah resmi disahkan. Dengan adanya perubahan warna ini, tentunya ada pro dan kontra di kalangan satpam. Tentunya ada yang mendukung dan tidak sedikit pula yang tidak mendukung. Bagi yang mendukung mungkin sebagian kecil saja ya kalau menurut saya, karena kenyataannya di lapangan itu banyak yang tetap ingin seragam satpam berwarna coklat. Bahkan ada yang menginginkan seragam satpam dikembalikan ke warna asal, yakni biru-biru untuk PDL dan putih biru untuk PDH. Keengganan sebagian rekan-rekan satpam untuk mengenakan seragam warna krem atau ketidaksetujuannya adalah tentunya punya alasan yang kuat, karena tidak semua satpam bertugas di perkantoran, namun ada pula yang bertugas di perkebunan dan di pertambangan, yang tentunya apabila seragam PDL mereka berwarna krem, akibatnya adalah akan mudah kotor dan pastinya akan membuat satpam tidak nyaman mengenakan seragamnya. Sebenarnya di Perpol terbaru ini tidak hanya ada warna krem ya, tapi ada juga warna gelap, seperti seragam satpam jenis PESA atau pakaian sipil harian, atau biasa disebut seragam safari. Kabar baiknya, seragam jenis PESA ini di Perpol terbaru ini bisa dikenakan semua tingkatan satpam. Jika di Perpol yang lama seragam jenis PESA hanya untuk tingkatan Gada Madya saja, maka untuk seragam PESA untuk Perpol yang terbaru ini bisa dikenakan semua tingkatan, termasuk Gada Pratama. Baik, dengan adanya seragam PESA yang dikenakan semua tingkatan satpam ini, saya memprediksi banyak rekan-rekan satpam yang lebih memilih mengenakan seragam jenis pakaian sipil harian ini. Karena selain tidak mudah terlihat kotor, seragam PESA juga sangat irit biaya ya, karena tidak perlu mengenakan banyak atribut yang pertama. Dan yang kedua, berbagai macam alat untuk perawatan atribut seperti braso untuk mengkilapkan jadi tidak dibutuhkan untuk mengkilapkan kopel rim. Baik, oleh karena itu saya ingin menjelaskan sedikit mengenai aturan dari seragam PESA ini beserta atributnya menurut Perpol nomor 1 tahun 2023. Baik, yang pertama adalah untuk kelengkapan pakaian sipil harian yang tertulis di Perpol nomor 1 tahun 2023 adalah yang pertama, bentuk, warna, dan kelengkapan. Yang pertama tentunya tutup badan setelan safari berwarna coklat tua, satpam bagi pria dan wanita, dan tidak menggunakan tutup kepala, jadi tidak menggunakan topi ya. Tutup kakinya biasa, sepatu rendah berwarna hitam atau PDH, kaos kaki warna hitam. Ini untuk atribut yang pria ya. Lalu untuk atributnya, papan nama warna dasar hitam, tulisan putih wajib dipasang di dada sebelah kanan. Nah, jadi untuk papan nama yang tulisannya latar belakangnya putih, tulisan hitam ini salah ya, nggak berlaku lagi. Jadi
Yang berlaku itu yang tulisannya putih, latarnya hitam. Pin kualifikasi gada pratama atau gada madya dan atau gada utama terbuat dari logam wajib dipasang di atas tutup saku sebelah kiri. Nah, jadi untuk pin kualifikasi gada pratama atau gada madya dan gada utama itu sama ya, terbuat dari logam, wajib dipasang di atas tutup saku sebelah kiri. Nah, di poin ketiga ini pin kompetensi terbuat dari logam bidang satpam dipasang pada kerah sebelah kanan. Nah, pin kompetensi terbuat dari logam bidang satpam dipasang pada kerah sebelah kanan ya. Pin kompetensi. Nah, untuk pin kompetensi ini saya belum tahu ya bentuknya itu seperti apa, lambangnya seperti apa, karena ini masih baru untuk pin kompetensi ini. Mungkin nanti ada yang bisa menunjukkan pin kompetensi akan saya share. Untuk penggunaan, nah ini untuk penggunaan, digunakan oleh satpam semua tingkatan pada kegiatan pengamanan dalam ruangan di lingkungan area kerjanya. Nah, jadi untuk semua tingkatan satpam itu udah boleh menggunakan PESA ya. Kalau di Perpol sebelumnya, di Perpol nomor 4 tahun 2020 itu hanya tingkatan gada madya saja yang bisa mengenakannya. Lalu ke pakaian sipil harian PESA satpam wanita. Nah, di sini yang mengenakan jilbab ya. Yang pertama, tutup kepala, jilbab coklat tua. Tidak menggunakan tutup kepala, tidak menggunakan topi. Lalu tutup kaki, sepatu ankle boots berwarna hitam dengan tumit setinggi 5 cm. Kaos kaki berwarna hitam. Untuk atribut, papan nama warna dasar hitam, tulisan putih. Wajib dipasang di dada sebelah kanan. Pin kualifikasi gada pratama, gada madya atau gada utama terbuat dari logam wajib dipasang di atas tutup saku sebelah kiri. Sama ya dengan yang tadi. Pin kompetensi terbuat dari logam satpam dipasang pada kerah sebelah kanan. Nah, digunakan oleh satpam semua tingkatan pada kegiatan pengamanan dalam ruangan di lingkungan area kerjanya. Oke, sama ya. Lalu ada juga yang menggunakan rok ya. Di sini untuk rok tutup kepala tidak menggunakan tutup kepala. Tutup badan setelan safari berwarna coklat tua. Satpam bagi pria dan wanita sama. Tutup kaki sepatu ankle boot berwarna hitam dengan tumit setinggi 5 cm. Sama ya dengan yang tadi. Untuk atribut juga semuanya sama dan untuk penggunaan sama. Nah, jadi untuk tanda kewenangan satpam di pakaian sipil harian ya, contohnya yang seperti ini itu tidak dikenakan lagi di dada sebelah kanan ya, tidak dikenakan lagi. Jadi tidak ada lagi nih pin kewenangan satpam, hanya nanti pin kompetensi saja dikenakan di kerah kanan ya, dikenakan di kerah kanan. Ya, untuk pakaian sipil harian lengkap hanya itu saja. Untuk atribut dan kelengkapannya sangat hemat biaya kan, tidak perlu banyak-banyak atribut. Jadi seragam PESA ini adalah seragam bisa rekan-rekan kenakan jika tidak ingin menggunakan yang warna krem. Baik rekan-rekan, itulah tadi penjelasan saya mengenai aturan mengenakan seragam PESA yang sesuai dengan Perpol nomor 1 tahun 2023. Di Perpol terbaru ini sayang sekali ya, hanya membahas mengenai seragam satpam saja. Karena menurut saya ada yang lebih penting ketimbang seragam, yakni masalah kesejahteraan satpam yang masih belum jelas. Status ketenaga kerjaan yang juga masih abu-abu nih. Dan dalam dunia persatpaman, karena masih banyak rekan-rekan satpam yang masih digaji di bawah standar. Jam kerja yang melebihi aturan dan tidak dibayar kelebihan jam kerjanya. Ditambah lagi, sistem rekrutmen yang saat ini tidak sesuai dengan jam pelajaran 232 jam pelajaran. Bahkan saat ini, untuk menjadi satpam, kita harus membayar di muka nih, untuk melakukan diklat satpam. Saya menyebutnya pendidikan satpam saat ini sebagai diklat ya, karena hanya 1 minggu durasinya. Untuk menjadi satpam, calon satpam wajib membayar sejumlah uang sebagai investasi. Untuk gada pratama contohnya, biaya investasinya bisa mencapai 4 jutaan. Bahkan ada yang lebih dari itu. Lebih dari itu biayanya. Dengan investasi sebesar itu, para calon satpam hanya mendapatkan pelajaran mengenai ilmu satpam hanya 1 minggu saja untuk mendapatkan ijazah gada pratama. Dan itu pun
belum menjamin satpam yang sudah lulus diklat bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Karena tempat pelatihan satpam saat ini fungsinya hanya sebagai sekolah untuk mendapatkan legalisasi untuk menjadi satpam yang resmi, satpam yang legal. Bukan tempat untuk mendapatkan pekerjaan. Sebagai satpam, dalam hal ini para pengusaha BUJP bisa mengkoreksi saya apabila apa yang saya katakan ini salah. Dengan adanya kenyataan seperti ini, saya rasa akan sulit ya profesi satpam ini menjadi profesi yang profesional. Baik rekan-rekan, itulah tadi penjelasan saya mengenai video kali ini. Jadi apabila rekan-rekan satpam enggan mengenakan warna seragam rem, rekan-rekan sah saja mengenakan seragam PSA yang berwarna coklat tua. Karena aturannya sudah jelas, semua tingkatan bisa mengenakannya. Baik rekan-rekan, sampai di sini video dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk rekan-rekan tetap semangat. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.